Di awal film, kita diperkenalkan dengan Wong Po, seorang bos gangster paling brutal di Hong Kong. Wong Po telah berhasil diringkus oleh polisi, dan akan segera diadili atas semua kejahatan yang ia lakukan. Berpindah ke seorang wanita, yang merupakan saksi kunci, yang akan memberatkan Wong Po di pengadilan. Saksi kunci yang bersama anaknya, dikawal oleh 4 orang polisi, menuju ke gedung pengadilan. Namun di tengah perjalanan, inilah yang pada akhirnya terjadi. Si wanita saksi kunci ini, dihabisi oleh pembunuh bayaran pro, yang diutus oleh Wong Po. Sehingga dengan begitu, ia tidak bisa lagi bersaksi di pengadilan, untuk memberatkan Wong Po. Bukan hanya saksi kunci saja, si pembunuh bayaran ini, juga menghabisi para polisi. Sampai pada akhirnya, Wong Po dibebaskan dari penjara, akibat tewasnya saksi kunci, dan kurangnya bukti-bukti. Salah seorang polisi, yang mengawal saksi kunci, ternyata masih hidup, dan ia diketahui bernama Inspektur David. Selain itu, anak saksi kunci yang masih kecil, ternyata juga berhasil selamat, dan sekarang dirawat di rumah sakit. Karena tidak tega, David pun akhirnya memutuskan mengadopsi anak kecil tersebut. Di keesokan harinya, David dan Wong Po terlibat aksi kejar-kejaran mobil. David murka kepada Wong Po, yang tega menghabisi si wanita saksi kunci, hanya agar dirinya tidak dipenjara. Akibat dari perbuatan Wong Po, anak si saksi kunci sekarang menjadi yatim piatu. Bukan hanya itu saja, ketiga rekan David juga ikut menjadi korban kebrutalan Wong Po. Saat bersiap akan berbaku hantam, polisi lalu lintas pun datang, dan berhasil melerai mereka berdua. Setelah itu, Wong Po mendatangi rumah sakit, untuk menjenguk istrinya, yang sedang dirawat di sana. Namun setibanya di rumah sakit tersebut, Wong Po harus menerima kenyataan pahit, bahwa anak Wong Po, yang ada di kandungan istrinya, kini telah tiada, alias keguguran. Pada saat yang sama, David mendapat kabar dari dokter, bahwa dirinya mengidap tumor otak. Ternyata hal itu disebabkan oleh serpihan kaca yang menancap di kepala David, akibat ditabrak tempo hari. David pun hanya bisa pasrah, mendengar kabar buruk tersebut. Saat sedang makan siang, David curhat kepada tangan kanannya, perihal penyakit yang ia derita. Tangan kanan David ini, diketahui bernama John. David memberitahu John, kalau kemungkinan besar, hidupnya tidak akan lama lagi. Di sisa hidupnya yang singkat, David ingin melakukan hal-hal yang positif, dan bermanfaat bagi orang lain. John yang sudah menganggap David sebagai mentor sekaligus saudaranya sendiri, tentu ia sangat sedih mendengarnya. John bahkan tidak kuasa menahan amarah, dan langsung ia tumpahkan kepada para penjahat yang baru berhasil ditangkap polisi. Setelah keadaannya mulai tenang, John lantas menceritakan kepada teman-temannya terkait penyakit yang diderita oleh David. John meminta para teman-temannya itu agar selalu menolong David, apapun yang terjadi. Karena selama ini, David telah memperlakukan mereka semua dengan sangat baik. Di keesokan harinya, Jack mengajak seluruh anak buahnya untuk melakukan pertemuan rahasia, yaitu untuk membahas strategi untuk bisa meringkus Wong Po. Setelah tabrakan tempo hari, obsesi David ingin meringkus Wong Po semakin menggebu-gebu. Bahkan, David sangat berharap dirinya mendapat sedikit celah menghabisi Wong Po dengan tangannya sendiri. David berencana akan mengutus seorang anak buahnya menyamar sebagai seorang gangster untuk meringkus Wong Po dari dalam. Singkat cerita, 3 tahun telah berlalu, akan tetapi, David masih belum berhasil meringkus Wong Po. Sementara dalam waktu 1 minggu lagi, David akan pensiun, dan akan digantikan oleh inspektur yang baru. Sebelum pensiun, David sudah bertekad, ia harus bisa meringkus Wong Po, bagaimanapun caranya. Setelah itu, David mengajak seluruh anak buahnya menyerbu markas barang haram milik Wong Po. Singkat cerita, mereka tiba di markas tersebut.
Sehingga baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Penyerbuan berjalan lancar, beberapa anak buah Wong Po berhasil mereka ringkus. Sejumlah paket barang haram siap edar juga telah berhasil diamankan. Namun tanpa sepengetahuan David, ternyata John dan juga rekan-rekannya telah menyembunyikan barang bukti, di mana barang bukti tersebut adalah sebuah tas berisi uang hasil transaksi. Sebentar lagi kita akan tahu tujuan John dan rekan-rekannya menyembunyikan semua uang tersebut dan akan digunakan untuk apa. Mengetahui akan penyerbuan tersebut, tentu Wong Po semakin murka. Apalagi setelah Wong Po mengetahui uang hasil transaksi yang bernilai $2 juta juga telah dicuri oleh para anak buah David. Pada saat yang bersamaan, Wong Po mendapat laporan dari tangan kanannya perihal seorang polisi, yaitu anak buah David, sengaja menyamar sebagai gangster untuk memata-matai Wong Po. Singkat cerita, David berkenalan dengan Inspektur Tony, orang yang akan menggantikan posisinya setelah pensiun. David juga mengenalkan Tony kepada seluruh anak buahnya. Pada malam harinya, saat berbincang di sebuah taman, kelompok gangster anak buah Wong Po malah membuat onar dengan memecahkan botol bir di tepi jalan dan juga terlibat perkelahian. Seorang polisi yang sedang bertugas berusaha melerai dan menghentikan aksi mereka. Namun karena kalah jumlah, si polisi yang sendirian tak bisa berbuat apa-apa. Tony dan David yang berada di sana lantas memaksa salah seorang gangster memungut botol yang ia pecahkan tadi. Di tengah itu, muncullah Wong Po yang membuat semua orang terdiam. Tanpa rasa takut sedikit pun, Wong Po langsung memecahkan botol birnya tepat di depan Tony dan David. Karena kalah jumlah, David dan Tony tentu tidak bisa berbuat banyak. Akan tetapi, hal ini justru semakin membuat David dan Tony geram dan tentu semakin berambisi meringkus bos gangster brutal ini. Pada saat yang bersamaan, David mendapat laporan perihal anak buahnya yang menyamar sebagai gangster telah tewas dihabisi oleh Wong Po. Mendengar kabar ini, tentu David semakin dendam kepada Wong Po. Para anak buah David juga sangat geram kepada Wong Po, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk bisa meringkus Wong Po. Di tengah keputusasaan mereka, datanglah seorang pemuda keterbelakangan mental membawa sebuah bukti rekaman video. Di dalam video tersebut, memperlihatkan ketika Wong Po menghabisi seorang anak buah David yang menyamar sebagai anggota gangster. Saat itu juga, David dan para anak buahnya berkumpul di dalam ruang meeting. Namun dalam meeting tersebut, mereka tidak melibatkan Tony. Akan tetapi, Tony memakluminya, mengingat Tony sendiri masih belum resmi menjadi atasan mereka. Tapi setelah diteliti kembali, ternyata di dalam video tersebut, bukan Wong Po yang secara langsung yang melenyapkan nyawa anak buah David. Ternyata yang menghabisinya adalah anak buah Wong Po, sedangkan Wong Po sendiri hanya bertugas menyiksanya saja. Sehingga rekaman video ini tidak bisa dijadikan bukti konkret yang bisa menjebloskan Wong Po ke penjara. Anak buah David langsung mendapat ide untuk mengedit sedikit video bukti ini, agar terlihat seolah-olah Wong Po lah yang telah menghabisi anak buah David. Sehingga dengan begitu, barulah rekaman video ini bisa dijadikan sebagai bukti konkret yang bisa menjebloskan Wong Po ke jeruji besi. Agar rencana ini berjalan lancar, mereka juga akan menghabisi anak buah Wong Po, pelaku di dalam video bukti tersebut. Sedangkan John tersendiri ditugaskan mendoktrin si pemuda keterbelakangan mental yang diketahui bernama Kevin, supaya Kevin mau bekerja sama, membenarkan kalau Wong Po lah pelaku yang menghabisi anak buah David. Seperti yang terlihat di dalam bukti rekaman video yang nanti akan selesai diedit. Namun tanpa David sadari, ternyata Kevin memiliki salinan video rekaman bukti tersebut. Sehingga lambat atau cepat, ini tentu akan menjadi bumerang untuk David dan para anak buahnya. Setelah itu, David mengajak Tony ikut dalam misi meringkus Wong Po. Meskipun David sendiri tahu, Tony belum resmi bertugas menggantikan posisinya sebagai inspektur. Tony pun setuju untuk ikut, untuk membuktikan kepada para anak buah David, bahwa dirinya adalah seorang inspektur yang bisa diandalkan. Singkat cerita, David dan para anak buahnya
tiba di sebuah hotel bintang 5, tempat di mana Wong Po berada sekarang. Dengan membawa surat izin penangkapan, David langsung ingin memborgol Wong Po. Namun Wong Po menolak diborgol, dan langsung melakukan perlawanan. Tony yang seorang ahli kungfu, langsung berduel dengan Wong Po, 1 lawan 1. Sehingga pada akhirnya, Wong Po pun berhasil diringkus. Setelah berhasil meringkus Wong Po, David dan para anak buahnya, langsung memburu pelaku sesungguhnya, yang menghabisi anak buah David. Namun dalam penyerbuan ilegal ini, mereka sengaja tidak melibatkan Tony. Menyadari kedatangan para polisi, si pelaku yang bernama Rio, berusaha melarikan diri. Sehingga aksi kejar-kejaran, tak dapat lagi dihindari. Namun pada akhirnya, Rio berhasil mereka tangkap. Setelah itu, mereka mulai menghajar Rio, secara bergantian. Setelah puas, mereka langsung menjatuhkan Rio, hingga akhirnya tewas di tempat. Di saat yang bersamaan, Tony pun datang, dan berusaha menyelamatkan Rio. Namun Tony terlambat, karena Rio sudah keburu tewas. Akhirnya Tony menyadari, David dan para anak buahnya telah memakai cara kotor untuk meringkus Wong Po, termasuk main hakim sendiri dengan menghabisi Rio. Tony yang seorang polisi jujur, tentu saja ia sangat marah. Bahkan, Tony sempat mengamuk, memberi mereka sedikit pelajaran. Akan tetapi, Tony masih belum resmi menjadi inspektur, sehingga ia tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah mereka semua. Sehingga dengan begitu terpaksa, Tony harus mengikuti aturan dari David. Berpindah ke Wong Po, yang saat ini sudah berada di kantor polisi. Sebelum dimasukkan ke dalam sel, Wong Po sempat menghubungi istrinya. Karena tidak ingin membuat istrinya khawatir, Wong Po sengaja berbohong, berkata kalau dirinya sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Meskipun Wong Po adalah bos gangster brutal, ia tetap adalah seorang suami dan ayah yang baik, yang sangat peduli kepada keluarga kecilnya. Papa. Setelah mendekam di dalam sel, Wong Po dikunjungi oleh David dan para anak buahnya. Wong Po yang murka langsung mengancam David dan para anak buahnya. Wong Po mengancam akan membantai mereka semua, satu persatu. Mendengar ancaman tersebut, David dan para anak buahnya malah menjadi semakin bersemangat untuk menjebloskan Wong Po ke penjara dalam waktu yang sangat lama. Namun sayangnya, bukti rekaman video tersebut ternyata masih belum cukup kuat untuk bisa menjebloskan Wong Po ke dalam penjara dalam waktu yang lama. Sampai pada akhirnya, David pun berinisiatif memanipulasi senjata yang digunakan oleh Rio dalam menghabisi anak buah David, yaitu mengganti senjata yang digunakan oleh Rio dengan senjata yang akan mereka beli kepada geng bandar senjata ilegal. Bos bandar senjata ilegal tersebut adalah kenalan lama anak buah David, yaitu Tom. Saat itu juga, Tom menemui si penjual senjata ilegal tersebut. Karena khawatir dengan keselamatan Tom, Tony pun memilih menemaninya untuk membeli senjata ilegal tersebut. Singkat cerita, Tony dan Tom bertemu dengan si penjual senjata ilegal. Setelah harga dan barang telah disepakati, Tony langsung mengarah ke mesin ATM, mengambil uang untuk bertransaksi. Sedangkan Tom sendiri memilih menunggu di dalam markas tersebut. Sementara para anak buah Wong Po mendatangi kantor polisi, sembari membawa saksi dan bukti, yaitu Kevin dan rekaman video yang asli, yang memperlihatkan bahwa Wong Po bukanlah pelaku yang menghabisi anak buah David. Sementara itu, Tom merasa ada yang tidak beres. Karena geng bandar senjata ilegal bergegas melarikan diri dari sana. Tom pun berusaha melarikan diri, namun semuanya sudah terlambat.
Karena pembunuh bayaran terbaik Wongpo, yaitu Baron, datang dan langsung menghabisi Tom. Ternyata transaksi senjata ilegal ini hanyalah jebakan semata oleh para anak buah Wongpo, yaitu untuk menghabisi seluruh anak buah David satu persatu. Sesuai janji Wongpo di dalam sel tadi, yang akan membantai mereka semua. Pada saat yang sama, Tony datang dan berusaha menyelamatkan Tom. Namun semuanya sudah terlambat, karena Tom sudah tewas, dan Baron sudah keburu kabur. Sementara itu, Wongpo pada akhirnya dibebaskan kembali dari penjara. Setelah para petinggi kepolisian melihat salinan rekaman bukti yang asli yang ada pada Kevin, bahwa bukan Wongpo pelaku yang menghabisi anak buah David. Keadaan justru berbalik arah, David lah yang justru akan dipenjara karena telah memanipulasi bukti. Menyadari itu, David pun langsung berusaha melarikan. Sehingga sekarang, David pun berstatus buronan polisi. Sementara itu, dua orang anak buah David kembali dihabisi oleh pembunuh bayaran Wongpo, yaitu Baron. Namun lagi-lagi, Tony terlambat menyelamatkan mereka. Sebelum meninggal dunia, salah seorang anak buah David, yaitu John, sempat memberitahu Tony perihal David yang mengidap tumor otak dan hanya punya waktu hidup sekitar beberapa bulan lagi. Mereka ingin membantu David menjebloskan Wongpo ke penjara demi membahagiakan David di sisa-sisa hidupnya, meskipun harus memakai cara kotor. Dan tujuan mereka mencuri uang barang haram milik Wongpo, tak lain untuk menghidupi anak angkat David apabila David sudah tiada. Anak angkat David yang ibunya tewas dihabisi Baron agar tidak bersaksi di pengadilan. Singkat cerita, Tony dan David bertemu empat mata. Tony lantas memberitahu David perihal para anak buahnya yang telah dihabisi oleh pembunuh bayaran terbaik Wongpo, yaitu Baron. Tony juga memberitahu David perihal uang milik Wongpo yang telah dicuri oleh para anak buah David, yaitu untuk membiayai kehidupan anak angkat David apabila David sudah tiada. Tony langsung menyarankan agar David mengembalikan uang tersebut dan berdamai dengan Wongpo, agar perang antar gangster dan polisi ini bisa segera dihentikan. Karena hanya dengan begitu, para anak buah David yang masih tersisa tidak dihabisi oleh Wongpo. Demi keselamatan para anak buahnya yang masih tersisa, David pun setuju untuk berdamai dengan Wongpo. Saat itu juga, Tony mengambil uang tersebut, karena Tony sendiri yang akan mengantar David untuk berdamai dengan Wongpo. Saat akan mengambil uangnya, Tony malah dihubungi oleh David, memberitahu kalau dirinya sudah tiba di markas Wongpo. Dengan membawa uang palsu, Tony berhasil masuk ke dalam markas dan berhadapan langsung dengan Wongpo. Tapi bukan untuk berdamai, melainkan untuk menantang Wongpo berduel 1 lawan 1. Rupanya David tidak sudi berdamai dengan Wongpo. Namun Wongpo enggan meladeni David dan malah menugaskan pembunuh bayaran terbaiknya, yaitu Baron, untuk melumpuhkan David. Setelah David babak belur, Wongpo dihubungi oleh Tony. Tony memohon kepada Wongpo untuk tidak menghabisi David. Tapi Wongpo tak menghiraukan Tony dan langsung mematikan panggilannya. Sehingga dengan terpaksa, Tony harus memakai cara kedua, yaitu cara kekerasan. Setibanya di markas Wongpo, Tony langsung disambut oleh Baron. Sehingga duel sengit pun tidak dapat lagi dihindari. Namun dengan tekad yang kuat untuk balas dendam, pada akhirnya, Tony berhasil menghabisi Baron.
Setelah itu, Tony menemui Wong Po. Tanpa banyak bacot, keduanya langsung bertarung. Dalam duel kali ini, Tony cukup kewalahan, karena Wong Po mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk melakukan perlawanan. Di tengah duel yang semakin sengit, Wong Po dihubungi oleh istrinya, yang sekarang menunggu di dalam mobil, di depan gedung markas tersebut. Si istri ingin mengajak Wong Po pulang, bersama dengan bayi mereka. Tony yang dirasuki amarah dendam, pada akhirnya, berhasil menghabisi Wong Po. Goleh. Tony yang kelelahan, langsung mengambil minuman. Tanpa ia sadari, ternyata Wong Po masih hidup, dan langsung melempar Tony ke bawah gedung. Hingga pada akhirnya, Tony pun tewas di tempat, menimpa mobil istri Wong Po. Alhasil, anak dan istri Wong Po, yang berada di dalam mobil tersebut, akhirnya juga ikut tewas, akibat tertimpa jenazah Tony. Menyadari itu, Wong Po hanya bisa terdiam, karena secara tidak langsung, Wong Po telah menghabisi anak dan istrinya sendiri. Wong Po memang tidak dipenjara, namun ia harus menjalani hidupnya, dengan dihantui penyesalan yang sangat mendalam. Di akhir film, David yang ternyata masih hidup, terlihat bersantai di tepi pantai, bersama dengan anak angkatnya. Namun David yang mengidap penyakit parah, pada akhirnya, tewas di tepi pantai tersebut. Kemudian, film pun selesai.